Selamat teman-teman. Jangan lupa mandi dulu dan pakai baju yang rapi untuk mengikuti sekolah minggu ini. Bye-bye. Teman-teman tidak boleh sambil tiduran dan main-mainnya saat beribadah sekolah minggu. Bye-bye. Teman-teman harus semangat dan sungguh-sungguh ya selama ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti Tuhan pasti luar biasa dong. Yang luar biasa mari tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Hari kita sama-sama mau beribadah sama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita. Kita memberikan pujian buat Tuhan Yesus. Di sini siapa yang di rumah masih suka khawatir-khawatir? Masih suka takut-takut? Ayo siapa? Oh, kalau masih ada yang takut, masih ada yang khawatir, hari ini kita bertobat. Mari semuanya kita tengok diri sama-sama. Jangan kamu khawatir. Tepuk tangan sama-sama yuk. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Hari ini Kak Evelyn mau minta adik-adik di rumah sebut namanya masing-masing dan nyanyikan bunyi sama-sama sebagai doa kita. Contohnya seperti ini adik-adik. Evelyn tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Sebut namanya. Evelyn tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Katakan namanya masing-masing ya. Evelyn tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Evelyn tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi mulai sekarang yang masih khawatir, yang masih takut, hari ini udah gak boleh lagi ya. Sebab ada pujian mengatakan, jangan kamu khawatir, burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Yang setuju katakan amin. Amin. Masih semangat puji Tuhan? Kasih Kak. Siap. Yang masih semangat puji Tuhan, semuanya tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama buat Tuhan yuk. Hatiku bernyanyian, hatiku
Jangan ada lagi yang sambil tiduran. Jangan ada lagi yang sambil apa nih? Sambil cembetut. Sekarang kita mempersiapkan hari kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sikap doa yang baik buat Tuhan Yesus. Lipat tangan, tutup matanya. Kalau perlu, kita angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena Engkau Allah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Tidak ada lagi Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan setiap kami Yesus. Engkau sumber kekuatan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta-Mu yang sangat besar buat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh menerima Tuhan benih firman Tuhan yang ditabur, dan hati kami Tuhan boleh menerima dengan baik Bapa, sehingga berbuah, bertumbuh Tuhan, bahkan buahnya manis Tuhan buat orang banyak Tuhan. Terima kasih Bapa, juga berkati Tuhan setiap yang akan membawakan firman Tuhan. Urapan-Mu turun Tuhan atas setiap kakak-kakak Bapa, sehingga kami Tuhan, adik-adik yang di rumah, bahkan mama papa Tuhan, semuanya Tuhan yang di rumah boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Katakan amin. Shalom adik-adik. Siapa yang di sini sukacita? Siapa yang diberkati? Merasakan kasih karunia Tuhan, walaupun mungkin masih di rumah aja, walaupun bosen sekolah online, walaupun bosen ibadah online, tapi rindu merasakan kasih karunia-Nya. Kalau kamu orangnya, angkat tangannya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mempertemukan kami Tuhan, walaupun online. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, penjagaan-Mu sempurna sampai hari ini. Kami rindu Tuhan, hari ini kami mendengar pesan-pesan-Mu. Biarkan hikmat-Mu turun atas adik-adikku Tuhan, dan atas hamba-Mu, supaya apapun yang aku sampaikan didengar dan dimengerti. Seperti firman itu datang kepada hidupku, biarkah itu datang kepada adik-adikku dan membuat kami Tuhan menjadi makin serupa dengan Engkau. Bapa, berkati adik-adikku di rumah Tuhan. Biarkan kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, sama-sama kita bilang amin. Yes. Sekarang semuanya duduk yang manis. Iya. Gak ada yang boleh bercanda. Siap dengerin firman? Dibuka? Yes. Oke, Kakak Monik lihat semuanya udah siap. Hari ini Kakak mau bilang, pernah gak sih kamu buat rencana tapi gagal? Ada sih rencana nih, apalagi ini udah masuk bulan Desember ya. Ada rencana sih mau jalan-jalan, tapi sayangnya pergi dari rumah aja susah. Ada sih rencananya mau pesta Natal sama temen-temen, tapi sekolah aja online. Tahu nggak? Kadang kalau rencana kita gagal, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kamu dan saya. Rencana kita boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak gagal. Hari itu di satu desa yang namanya Nazaret, seorang malaikat diutus Tuhan untuk mendatangi seorang gadis bernama Maria. Hari itu Maria sudah punya rencana. Maria sudah bertunangan dengan seorang pria keturunan Daud, namanya Yusuf. Maria dan Yusuf sudah punya rencana. Mereka bertunangan dan akan menikah. Tetapi di tengah rencana mereka, Tuhan datang melalui malaikat Gabriel. Dia mendatangi Maria. Kakak yakin ya hari itu Maria gak tahu yang datang itu malaikat. Mendadak malaikat itu datang. Kakak gak tahu ya, di rumahnya, atau di kamarnya, atau di dapur, atau di mana. Mendadak malaikat itu datang di depan Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Allah beserta engkau. Kalau kakak jadi Maria ya, kaget. Kakak yakin, karena di Alkitab ditulis begini. Dan Maria mendengar salam itu. Mungkin dia bingung, apa artinya ya? Malaikat Gabriel bilang gini, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah
engkau namai anak itu Yesus, anak Allah yang maha tinggi, dan Allah akan membuat kerajaannya tinggal tetap. Waktu Maria dengar itu, takut. Dia bilang begini, bagaimana mungkin? Sekarang saja aku tidak bersuami. Bagaimana mungkin? Sekarang saja saya belum bersuami. Kemudian malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus yang akan turun ke atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang dilahirkan itu akan disebut Yesus, anak Allah yang hidup. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria ketakutan deh. Kenapa? Mana mungkin seorang gadis seperti aku belum menikah punya anak. Nanti apa kata tetangga-tetangga aku? Nanti apa kata keluargaku? Nanti apa kata teman-temanku? Nggak mungkin itu nggak mungkin. Kita sering begitu kan? Kita nggak suka rencana kita gagal. Tuhan interupsi untuk rencana yang lebih indah. Dan kita nggak suka kalau caranya berbeda dengan cara kita. Aku masih kecil, masa aku suruh mengampuni? Aku masih kecil, masa aku yang mengalah? Aku masih kecil, harusnya papa mama ngertiin aku dong. Rencana Tuhan bisa lebih besar buat kamu. Karena kamu, walaupun kamu kecil, kamu bisa lebih dulu mengampuni. Walaupun kamu kecil, kamu bisa lebih dulu mengalah. Walaupun kamu kecil, kamu bisa mengerti isi hati papa mama kamu dengan mengasihi mereka. Yang kakak suka tau gak? Maria tahu sih susah terima janji Tuhan. Maria tahu sih kelihatannya gak mungkin rencana itu terjadi dalam hidupnya. Maria pikir gak mungkin. Tapi Maria bilang begini, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku seperti apa yang Engkau inginkan. Be it unto me, terjadilah kepadaku. Kalau hari-hari ini ya, kelihatannya semua rencana kita gagal. Rencana keluarga jalan-jalan gagal. Rencana kita pakai baju baru waktu Natalan gagal. Banyak rencana yang engkau impikan tidak terjadi. Berani percaya nggak? Ada rencana Tuhan yang dahsyat di tengah pandemi. Pertanyaannya cuma satu. Kalau kamu melihat janji itu, maka Roh Kudus akan diberikan untuk kamu. Roh Kudus dari Allah yang Maha Tinggi akan diberikan untuk kamu dan saya, untuk supaya janji itu digenapi dalam hidup kita. Kelihatannya gak mungkin, kelihatannya mustahil. Tapi firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ikutin kakak ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik mau percaya nggak? Kalau kamu anaknya, walaupun masa pandemi, mungkin nggak jalan-jalan, mungkin nggak kemana-mana, tapi kamu dan saya bisa melakukan sesuatu. Kita bisa jadi pembawa pesan amanat agung Tuhan di keluarga kita. Kita bisa mulai mendoakan mereka.
kita bisa mulai siapin waktu yuk makan bareng papa mama. Siapin waktu yuk duduk dengar mereka cerita. Peluk mereka setiap pagi. Berikan salam setiap hari. Katakan engkau mengasihi mereka. Papa mama perlu suara, perlu mendengar engkau menyayangi mereka. Papa mama rindu terima pelukanmu yang berasal dari hati. Dek, di rumah aja kita bisa tetap membawa pesan amanat aku, dan dimulai dari kamu. Kalau kamu mau menggenapi janji Tuhan supaya berita Injilnya diberitakan melalui kamu kepada keluarga kamu, ke orang-orang terdekat kamu, mungkin tetangga kamu boleh angkat tangannya. Sama seperti Maria, Tuhan, rencana kami bisa gagal, tapi kami percaya Tuhan, rencanamu terjadi dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami mau berkata, kami adalah hamba Allah, terjadilah seperti kehendak-Mu. Ajar kami seperti Maria Tuhan, untuk memiliki hati, untuk menerimamu, menerima kasih karunia-Mu, menerima anugerah-Mu yang mungkin tidak sesuai dengan cara pikir kami. Kami rindu Tuhan, Engkau ada di dalam setiap rencana kami, dan Engkau ikut campur dalam setiap kehidupan kami. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan buat adik-adikku Tuhan. Berikan mereka kesempatan Tuhan untuk jadi pembawa-pembawa firman-Mu, untuk menjadi pembawa-pembawa amanat agung-Mu. Dimulai dari keluarga mereka, dimulai dari Yerusalem mereka. Biarkan mereka berani Tuhan untuk menyampaikan kasih-Mu yang besar dalam keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Sama-sama kita bilang, amin. Selamat hari Minggu. See you. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Ikutin kakak ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ingat ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya mengalami
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke perkemahanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas adik-adik sekolah minggu semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami kakak-kakak sekolah minggu GBI PTC 1D mengucapkan